Gimana sih kamu ngimbangin waktu? Tadi kan kamu bilang kuliah, ada organisasi, masih cover, masih buka endorsement tuh kayaknya aduh penat banget gitu. Iya, jujur ya. Gimana caramu mengimbangi hal tersebut dengan life balance kamu? Kalau untuk ngimbangin sebenarnya awal-awal dunia kuliah dengan dunia SMA tuh kan beda banget ya Kak ya. Beda banget. Sebenarnya kaget karena jadwalnya benar-benar padat banget. Awal-awal juga masuk udah stres, udah sering nangis lah Kak. Pokoknya di kamar mana nggak ada orang tua kan buat curhat. Mau curhat sama siapa nih? Iya. Doi juga waktu itu nggak ada. Gimana nih? Stand out, make some impact. Hai Keridian, apa kabar? I hope you guys doing well ya. So, nggak terasa udah beberapa episode kita lewatin bersama dan I hope you guys tetap enjoy ya. Gimana nih setelah beberapa episode? Oke guys, jadi hari ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama salah satu mahasiswa FK yang baru masuk di tahun 2022 kemarin nih. Nah, sekarang kita sambut aja langsung, ada Nadine. Hai Nadine, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Okay, good news. Nah, gimana nih kesan kamu untuk masuk di Fakultas Kedokteran Ukrida? Sebenarnya senang banget sih Kak, karena emang udah dari awal masuk FK tuh cita-cita Nadine sendiri kan. Cuman emang waktu masuk kirain ya seringan itu, ternyata walaupun aku suka tetap berat juga. Cuman karena suka kan, jadi ya enak aja jalaninnya gitu. Gimana nih? Berarti sekarang udah masuk ke blok berapa nih? Baru masuk blok 2 sih Kak. Iya, baru Gimana aja. selama melewati 2 blok itu? Puji Tuhan masih bisa survive. Masih survive ya? Masih. Terus selain kuliah, kegiatan perkuliahan, ada kegiatan apa di kampus? Kalau untuk di kampusnya sendiri baru nyoba-nyoba ikut beberapa kepanitiaan untuk event kampus sih Kak. Iya, baru itu aja sih. Terus gimana nih cara kamu ngimbangin antara basic kuliah dengan beberapa organisasi yang baru kamu coba? Sebenarnya awalnya juga kerasa berat kan Kak, karena aku tahu jurusan yang aku pilih nih nggak mudah gitu. Cuman dari kemarin dari awal masuk kuliah tuh udah set apa aja sih prioritasnya gitu. Jadi misalnya pagi sampai siang itu kuliah, sorenya ngerjain tugas. Nah biasanya kalau untuk rapat-rapat sendiri untuk kepanitiaan tuh biasanya malam gitu. Jadi aman sih Kak. Sip. Nah, kalau kita bisa lihat di Instagramnya Nadine itu ada di bio-nya tuh ya. Duta Lingkungan, benar? Iya benar Kak. Duta Lingkungan 2021. Iya. Kalau jadi Duta Lingkungan tuh ngapain aja sih? Banyak Kak, kalau misalnya duta lingkungan di kota saya itu kayak mensosialisasikan cara merawat lingkungan kepada masyarakat Kota Balikpapan. Jadi di Balikpapan. Iya, di Balikpapan, benar Kak. Terus kayak menyambut orang-orang besar datang ke kota. Iya, seperti itu. Terus banyak sih Kak, pokoknya pengalaman-pengalaman yang didapat itu bisa share. Kami bisa belajar untuk share informasi dan juga bersosialisasi buat masyarakat-masyarakat sekitar gitu. Terus kalau biasanya lagi ngasih konten edukatif gitu ya, itu biasanya dipublish di mana? Untuk itu sendiri biasanya di Instagram aku atau ada di Instagram duta lingkungannya sendiri atau di YouTube gitu-gitu sih Kak. Berarti dikoordinasi langsung oleh pemerintah gitu ya? Iya, dari Dinas Lingkungan Hidup. Terus gimana sih perjalanan kamu untuk sampai jadi benar-benar matang duta lingkungan? Dari awal banget nih cerita nih kita Kak. Jadi awalnya sebenarnya pas awal masuk SMA itu kan masih offline ya Kak ya, belum COVID. Terus itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2019, 2019 akhir. Terus awal-awal itu baru kelas 10 semester 2 tiba-tiba COVID tuh turun iya kan. Terus tiba-tiba online, semuanya online. Terus karena online jadwal belajar tuh masih belum teratur tuh kan Kak. Itu kerasa banget. Iya bener. Langsung bingung gitu kan Kak belajarnya. Terus waktu itu di rumah terus udah mulai ngerasa bosen. Sementara aku kan orangnya nggak bisa yang kalau nggak ada kerjaan nggak bisa diem di rumah gitu loh Kak. Entah jalan-jalan entah apa gitu. Sementara waktu itu juga nggak ada kegiatan. Terus waktu COVID-nya udah mulai nggak mereda sih, cuman udah mulai bisa ditangani lah ya, online juga udah mulai bisa berjalan dengan lancar. Itu duta lingkungan mulai buka pendaftaran lagi. Terus awalnya sempat stop gitu ya? Sempat stop 1 tahun karena COVID ini.
Terus ya udah deh, awalnya nggak tertarik sih Kak, cuman kata ada diajak sama kakak kelas aku, kayaknya ikut aja deh, kayaknya kamu bisa gitu kan. Cuman aku masih kayak nggak pernah nih dari yang cuman sekolah gitu-gitu aja, nggak pernah ngapa-ngapain, cuman paling ikut organisasi OSIS yang di bawah guru yang masih bimbingan gitu kan. Ini masuk forum duta lingkungan yang memimpin satu kota, gimana nih? Terus ya udahlah, awalnya ragu, cuman jalanin, puji Tuhan bisa dapat gelar sebagai putrinya juga. Jadi iya, menurut aku pengalaman yang sangat berharga sih Kak. Jadi dari nol banget nih, belum bisa apa-apa, habis itu dituntun juga sama kakak-kakaknya semuanya, akhirnya bisa berkembang sejauh itu gitu. Jadi duta lingkungan itu adalah event pertama dan terbesar yang atau enggak terbesar? Sebenarnya bisa dibilang terbesar tapi di bidang lingkungan lah ya Kak. Jadi kami sebagai wajah dari lingkungan Kota Balikpapan gitu. Berarti tadi kamu putri duta lingkungan? Iya. Kalau pasangannya ada nggak? Ada, putranya ada juga, teman saya dari satu sekolah juga atau gimana? Enggak, dari sekolah lain gitu. Oh, bisa partneran campur gitu? Campur, sesuai. Ini kan kami diseleksi dulu kan Kak awalnya gitu sih Kak. Oh, oke, gitu. Nah, jadi duta lingkungan kan pasti besar gitu ya, apalagi langsung dibawa oleh pemerintah. Nah, ada nggak sih hal-hal yang berdampak banget buat kamu atau lingkungan sekitar kamu atau orang-orang sekitar kamu? Banyak sih Kak. Mungkin awalnya aku masih takut untuk berpendapat dan kayak ngasih motivasi atau pelajaran tentang lingkungan gitu, masih takut karena masih ngerasa siapa sih gitu kan. Terus orang-orang masih banyak nggak percaya tuh. Cuman setelah puji Tuhan masuk dan bisa dapat gelar itu, orang-orang jadi kayak ngelihat aku gitu. Padahal kan kalau misalnya mau sebarin informasi positif nggak harus bernama dulu kan ya Kak. Cuman aku karena nggak pede, jadi setelah dapat baru berani sebar informasi positif gitu. Dan puji Tuhannya banyak orang yang mau ikut dan juga banyak yang mau kayak ikut ngerawat lingkungan, lain-lain sebagainya, gitu sih Kak. Oke, keren banget. Terus selain dari kakak tingkatmu, terus dari kamu, ada nggak sih motivasi lain yang akhirnya buat kamu punya keputusan bulat untuk jadi duta lingkungan gitu? Ada, karena memang dari awal aku suka yang berbau makhluk hidup, biologi dan sebagainya. Cuman waktu itu kan yaitu yang berbau tentang makhluk hidup si lingkungan ini kan Kak. Jadi yaudah deh coba masuknya duta lingkungan ini, dan juga kata orang tua, oh iya bagus nih gitu. Jadi keinginan aku waktu itu, karena mumpung lagi online juga kan Kak, pelajaran juga masih belum teratur, belum terjadwal dengan baik gitu. Jadi yaudah nih kesempatan buat ningkatin soft skill aku, jadi nanti di kuliah udah siap dan udah tinggal fokus ke kuliah gitu sih Kak. Terus gimana cara kamu explore, kan kayak jadi duta kan pasti nggak yang baca skrip atau materi doang kan, pasti ada kayak pesan-pesan sendiri yang kamu bisa sampaikan gitu kan. Nah, gimana cara kamu explore biar kamu tuh dapat kayak ilmu-ilmu gitu loh? Berarti cara explore diri aku lah ya Kak. Sebenarnya kalau untuk explore itu udah dari dulu aku aku seneng buat nyoba-nyoba hal baru Kak gitu. Jadi dulu aku juga masih nggak tahu kan bakat aku apa, aku bisanya apa. Cuman karena dari SD orang tua juga selalu ngedukung, coba deh kamu coba ini. Jadi benar-benar diarahin ekskul nyanyi, ekskul nari, les apa ini itu. Akhirnya baru sejak SMP lah baru ketahuan aku bisanya apa gitu. Jadi waktu SMA mulai dikembangin lagi, mulai diasah lagi. Dan kalau menurut aku, kalau misalnya kita nggak nyoba gitu nggak tahu kan ya Kak. Jadi emang harus bener nyoba dulu nih, biar kita tahu apa. Jadi emang harus digali gitu ya Kak, gitu sih Kak. Berarti pada dasarnya emang kamu suka hal-hal baru gitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita nyoba hal baru kan pasti nggak mudah kan ya, pasti ada kayak struggle-nya atau kayak hambatannya. Nah, gimana sih cara kamu menghadapi itu? Waktu itu aku cerita sedikit deh Kak. Waktu itu pertama kali aku terjun ke dalam dunia public speaking seperti ini, itu ada beberapa orang yang mengkritik atau ada yang nggak suka gitu. Kan kaget juga ya, baru pertama terjun, baru pertama suka sama ini, tiba-tiba ada yang
Iya julid aja gitu kerjanya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain nih, mungkin karena iri atau apa. Cuman puji Tuhannya punya orang tua yang selalu support gitu kan Kak. Jadi ya menghadapinya ya udah jalanin aja dulu deh. Iya, yang penting kita kan nggak berbuat apa-apa gitu. Maksudnya nggak berbuat kesalahan juga dan tetap kasih positif buat sesama gitu. Pasti ada aja sih yang julid kan. Iya kan Kak, nggak tahu kenapa. Tolong netizen jangan julid. Iya nih, aduh bingung banget. Kadang kita juga di sini kena mental sebenarnya di belakang kamera nih. Cuman ya udah deh, aja ya, senyum aja gitu. Takut. Nah, oke. Terus gimana sih? Kan kamu sekarang nih jadi mahasiswa FK, mahasiswa baru, ada kesibukan. Nah, di sini kamu ada berkarya apa enggak gitu setelah di Jakarta? Berkarya. Kalau untuk berkarya, sebenarnya lebih ke fokus kuliah sih Kak. Cuman kalau misalnya berkarya untuk diri sendiri, yaitu untuk dari mulai ikut kepanitiaan, masih melatih soft skill Nadine. Habis itu juga kalau untuk mengelola sosial media juga biasanya masih suka upload cover seperti itu. Jadi biar cover apa nih? Ada nyanyi Kak biasanya. Jadi biar ada masukan aja lah ya Kak, nggak penat-penat banget gitu kan. Kalau FK kan biasanya terkenalnya kayak belajar terus pusing nih, ini aja sebenarnya udah penat banget. Cuman ya kita enjoyin aja lah. Mungkin kata orang-orang, Nadine ini buat konten mulu nih, nggak pernah belajar ya gitu. Cuman aku kayak ya orang-orang nggak perlu tahu lah susahnya gimana gitu sih. Oh nggak salah, aku lihat kemarin di stories kamu. Apa tuh Kak? Itu ada tek-tekannya Gojek nih apa nih? Oh apa ya? Sebenarnya selain itu emang nerima kayak beberapa endorsement gitu juga sih Kak untuk mengisi waktu luang gitu. Jadi sebenarnya buat nambah koneksi juga kan Kak, karena kita kan kalau cuman pinter dan fokus ke akademik tapi kita nggak punya koneksi kan juga susah tuh Kak. Benar. Iya, jadi ya itu sih Kak, emang gak cuman Gojek, yang lain-lain juga beberapa aku kasih kesempatan gitu supaya aku juga bisa berkembang. Berarti kamu juga nggak mau berkembang sendiri gitu ya? Iya benar. Oke. Wow. Ini contoh yang pintar tapi nggak egois. Waduh, jangan gitu dong Kak. Aduh. Kan ada kan orang yang mau berkembang sendiri terus kayak menjatuhkan orang lain dan kayak apa sih, nggak mau disamain, nggak mau dikejar lah istilahnya gitu. Banyak ya kayak gitu. Nah tapi kayak aku salut sih sama kamu mau nawarin ke orang lain gitu. Wow, gila keren banget sih. Terus setelah ini nih, gimana sih kamu ngimbangin waktu? Tadi kan kamu bilang kuliah, ada organisasi, masih cover, masih buka endorsement tuh kayaknya aduh penat banget gitu. Iya jujur ya. Gimana caramu mengimbangi hal tersebut dengan life balance kamu? Kalau untuk ngimbangin sebenarnya awal-awal dunia kuliah dengan dunia SMA tuh kan beda banget ya Kak ya. Beda banget. Sebenarnya kaget karena jadwalnya benar-benar padat banget. Awal-awal juga masuk udah stres, udah sering nangis lah Kak. Pokoknya di kamar mana nggak ada orang tua kan buat curhat. Mau curhat sama siapa nih? Iya. Doi juga waktu itu nggak ada. Gimana nih? Jadi ya udah nangis sendiri, apa sendiri gitu kan. Nah itu juga karena aku belum bisa memanage waktu. Jadi waktu itu masih nganggep santai. Terus aku mikirnya juga dulu kan sama guru-guru dibimbing nih. Jadi aku ngerasa waktu kuliah dilepas, aku tuh bener-bener lepas gitu aja. Jadi emang tugas keteteran, habis itu baru ngerjain tengah malam. Jadi kadang pernah tuh sampai nggak tidur, bener-bener nggak tidur gitu 3 hari cuma buat tugas. Cuman makin kesini makin belajar kayak misalnya ya itu tadi memprioritaskan apa sih yang penting dulu gitu kan Kak. Jadi paginya misalnya kuliah, terus siangnya buat nugas atau belajar bareng gitu, malamnya organisasi, terus ya setelah itu baru bisa belajar dan review gitu-gitu sih Kak. Oke. Nah terus mungkin kita udah ngobrol banyak hal nih. Kalau untuk ke depan nih, rencana planning ke depan kamu ada nggak sih kayak bikin sesuatu gitu? Kalau untuk sekarang karena aku tahu jurusan yang aku pilih nggak mudah, jadi emang sekarang fokusnya
ke ini dulu sih Kak, ke kuliah dulu. Jadi emang benar-benar ngejar biar bisa lulus tepat waktu dan juga dengan nilai yang memuaskan. Jadi orang tua juga nggak ini, bebannya berat banget nih. Pertama nggak sih? Aduh, menanggung ekspektasi orang tua. Iya gitu, ekspektasi keluarga banyak nih, keluarga besar. Oke. Terus? Iya. Itu aja sih Kak. Kalau untuk yang lain paling cuman untuk selingan-selingan aja untuk menambahkan kemampuan aku mengasah soft skill dan lain sebagainya gitu aja sih Kak. Nah, kalau nggak salah tadi Nadine ngekos ya baru. Bener Kak. Berarti dari Balikpapan ke sini sendirian atau? Sendirian Kak. Sendirian Cuman paling sendirian, paling ada keluarga-keluarga kayak tante gitu-gitu aja sih Kak. Tapi jauh nggak dari kosan? Jauh Kak, kita kan di Jakbar ya, mereka di Jaktim, ada juga yang di Bekasi gitu, jadi emang jauh banget dan gak pernah ketemu. Gimana nih perasaan ngekos? Struggle gak sih? Kamu bisa masak gak sih? Bisa, cuman karena kadang jadwalnya juga penuh, jadi masaknya cuman paling Jumat atau Minggu gitu. Sisanya ya catering gitu sih Kak. Oh, terbantu banget nih dengan catering. Puji Tuhan terbantu sih Kak, karena aduh bingung juga mau masak, mau keluar, waktu lagi, apalagi gitu. Gimana cara kamu beradaptasi, apalagi kan baru banget kan di Jepang setelah beberapa tahun gitu. Terus gimana kamu kayak belanja bulanan atau apa gitu, gimana dong? Paling kalau misalnya emang lagi libur dan lagi kosong itu baru coba-coba belanja atau ya pokoknya kalau lagi free, bener-bener lagi free tuh aku manfaatin satu harian tuh buat keperluan gitu lah ya. Awalnya emang stres, jadi kayak ini udah kuliah, ngurusin kos, biasanya kan udah diurusin, makanan tinggal ada gitu kan ya Kak. Iya sekarang juga udah mikir, awalnya juga stres juga, cuman kalau udah stres kebantu juga lah Kak, healing kita juga perlu lah ya Kak. Jadi ya udah gitu sih biasanya. Apalagi sekarang kita harus bersihin kamar sendiri. Itu dia. Baju apa segala macam masuk. Rasa kalau berantakan nggak enak banget nih, mau tidur juga nggak enak, belajar juga nggak enak. Mau beresin juga males. Waktu nggak ada gimana? Lihat banget anak kosan zaman itu kan takut banget. Sebelum kita closing nih, Nadine punya nggak sih pesan-pesan buat Ukridian semua? Mungkin pesan-kesan buat explore diri kali ya, buat teman-teman semua yang masih bingung nih, kayak, aku sebenarnya bakatnya apa sih? Aku ngapain sih kok bisa orang-orang bisa berkembang sejauh itu sementara aku enggak? Nah, kalau menurut aku sendiri, coba deh, jangan takut buat nyoba gitu, karena nyoba pun gak ada salahnya. Kalau misalnya kita jatuh gagal, itu pun kita jadi tahu gitu kayak, oh udah pernah nyoba ini nih, kesempatannya udah pernah dipakai, jadi kita juga nggak kepo gitu kan. Jadi yaudah coba aja dulu, nanti pasti tahu tuh apa. Nah kalau misalnya udah tahu, itu jangan dibiarin, jadi bener-bener dikembangin lagi dan diasah lagi. Jadi jangan ditimbun gitu aja, karena Tuhan udah kasih talenta ke kita, pastinya itu sesuatu rencana Tuhan yang paling besar kalau misalnya kita memang memanfaatkannya dengan baik gitu. Jangan cepat puas sama diri sendiri. Bener banget. Terus tantang diri kayak, udah titik sini masa puas sih sama nah, diri bener, sendiri. harus kan? Mau lebih gitu kan ya Kak ya. Usaha effort lagi buat diri sendiri. Kan? Nah, Ukridian gak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. So, tetap nantikan beberapa episode yang akan datang dan pastikan share postingan ini ya. See you, Ukridian!